Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat. Hari ini kita melanjutkan kembali untuk materi tematik tema 7, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Dan kita akan belajar pembelajaran yang pertama. Silahkan kalian buka bukunya. Untuk buku siswa di halaman 59, sedangkan di buku MPA ada di halaman 29. Anak-anak, untuk materi pada hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama, membaca dan mengidentifikasi isi teks. Kedua, mengamati pola geometris pada kain. Ketiga, mengamati bangun datar. Dan yang keempat, mengamati tarian daerah. Sudah siap anak-anak untuk belajar pada hari ini? Oke, mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, perkembangan teknologi produksi sandang yaitu di subtema 2. Kalian tentu memiliki model baju kesukaan yang sering dipakai. Pakaian yang menutupi tubuh kita ini tentu merupakan hasil dari sebuah proses pembuatan yang panjang. Pernahkah kalian membayangkan seperti apa proses tersebut berlangsung? Teknologi apa saja ya yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan sandang manusia? Untuk pembelajaran yang pertama yaitu membaca dan mengidentifikasi isi teks. Bisa kalian lihat di buku siswa di halaman 61 atau di buku MPA di halaman 29. Anak-anak, kita dapat mencari informasi mengenai bahan pembuat pakaian dari berbagai sumber. Misalnya dari buku, koran, atau majalah. Informasi dapat berupa teks bacaan, gambar, atau bagan. Setiap teks memiliki gagasan pokok yang dapat diperoleh dengan menandai kata kunci pada setiap paragraf. Silakan kalian baca ya untuk teks bacaan bahan dasar pakaian yang ada di buku siswa di halaman 61 sampai 62. Di sini Pak Guru sedikit menjelaskan ya kaitannya dengan bahan dasar pakaian. Anak-anak, manusia memerlukan pakaian. Pakaian berfungsi melindungi tubuh dari panas dan dingin. Selain itu, pakaian juga melindungi tubuh dari udara panas atau dingin. Melindungi tubuh kita dari angin dan hujan. Itu adalah fungsi pakaian. Selain fungsi tersebut, pakaian juga berfungsi untuk menjaga kesopanan. Orang yang tidak berpakaian mudah terkena penyakit dan dianggap tidak sopan. Jadi anak-anak, pakaian ini terbuat dari berbagai macam-macam bahan ya. Nah, pakaian terbuat dari kapas, bulu domba, dan sutra. Kapas dan bulu domba serta sutra ini memiliki serat. Manusia telah mampu membuat serat sintetis. Nah, serat sintetis ini berasal dari batu bara muda.
Serat tersebut ini dinamakan nilon. Serat dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dipotong dan dijahit menjadi pakaian. Nah, seperti yang kalian pakai pada hari ini. Anak-anak, kebutuhan pakaian seseorang menyesuaikan dengan kondisi alam dan aktivitasnya ya. Nah, bagaimana ketika di cuaca dingin ya, kita menggunakan pakaian yang tebal seperti jaket atau mantel jaket, kemudian sweater yang berbahan tebal pada dasarnya. Kemudian ketika panas ya, kita menggunakan pakaian seperti kaos ya yang bisa menyerap keringat. Oke anak-anak, silahkan ya kalian baca dari teks bacaan bahan dasar pakaian ya di halaman 61 sampai 62. Selanjutnya untuk materi yang kedua adalah mengamati pola geometris pakaian. Bisa kalian lihat di buku siswa halaman 63. Perhatikan gambar kain berikut. Nah, di sini ada 4 gambar kain ya, yaitu di kain batik. Nah, menurut kalian manakah dari keempat kain di atas ya yang memiliki pola geometris? Kita lihat ya, kain nomor 1 dan 4 ini memiliki pola geometris ya. Nah, apa pola geometris itu? Nah, pola geometris ini adalah susunan atau bentuk geometris yang selalu diulang-ulang atau membentuk pola tertentu. Nah, kita lihat ya, ada kain yang nomor 4 ya, yang di atas atau di gambar yang terakhir itu bentuk yang diulang-ulang ya adalah bentuk bunga. Selanjutnya adalah materi tentang mengamati bangun datar. Bisa kalian lihat di buku siswa di halaman 65 ya. Nah, bisa kalian lihat ini ada gambar layang-layang dan kita akan belajar langsung di halaman 67 ya. Bisa kalian lihat suatu bangun ini dikatakan memiliki simetri lipat ya anak-anak jika minimal ditemukan satu sumbu. Sumbu itu membagi bangun itu menjadi 2 bagian yang sama dan kedua bagian itu saling berimpitan dengan tepat. Anak-anak, nah sekarang kita akan belajar menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Coba kalian lihat ya dalam video dari Pak Guru ya. Di sini ada gambar bangun persegi atau bangun datar persegi ya. Dari gambar yang ada di video ini terdapat garis-garis hasil lipatan yang dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Gambar tersebut menunjukkan bentuk bangun persegi yang memiliki 4 sumbu simetri. Coba kalian lihat ya, ada garis-garisnya ya. Nah, garis-garis hasil lipatan itu dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Jadi, untuk simetri lipat ini adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi 2 bagian sama besar. Nah, coba kalian lihat ya di garis titik-titik itu. Bila kita lipat ini nanti ketemu ya. Nah, berarti sama besar, itu namanya simetri lipat. Anak-anak, untuk materi berikutnya adalah mengamati tarian daerah ya. Anak-anak, untuk
Kain tradisional di Indonesia ini juga banyak yang digunakan dalam kostum tari-tarian di daerah. Tari sendiri merupakan seni yang mengandung unsur gerak tubuh. Gerakan tubuh dalam tarian bukan gerakan sembarangan, tetapi gerakan yang memiliki makna. Jadi anak-anak, jika dirangkaikan, gerakan-gerakan tersebut dapat menjalin sebuah cerita. Indonesia ini memiliki banyak tarian daerah. Nah, salah satunya adalah tari Panete dari Sulawesi Barat ya. Tari Panete ini bercerita tentang proses menenun kain sutra mandar. Nah, coba bisa kalian lihat ya di internet, kalian browsing tentang tari-tarian yang ada di Indonesia. Jadi setiap tari yang ditampilkan itu memiliki makna tersendiri ya. Oke anak-anak, alhamdulillah untuk materi pada hari ini sudah selesai ya. Kita sudah belajar pembelajaran yang pertama. Untuk tugas pada hari ini, coba kalian buka bukunya ya, di buku tematik kamu. Coba kalian buka di halaman 68. Nah, di sini coba kalian isikan ya latihan. Kalian mencoba ya di rumah mencoba melipat bangun datar sama besar. Nah, coba kalian siapkan 4 kertas lipat. Kemudian buatlah gambar persegi panjang, segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki. Nah, setelah itu kalian potong gambar bangun datar tersebut tepat pada garisnya. Kemudian coba temukan simetri lipat yang dimiliki setiap bangun tersebut. Nah, kemudian coba kalian isikan pada tabel ya di halaman 68 dan 69. Nah, kalian gambarkan persegi panjang itu bentuknya seperti apa. Kemudian kalian tuliskan banyaknya simetri lipat yang dimiliki. Nah, berdasarkan hasil lipatan yang sama besar. Kemudian yang ketiga, untuk gambar segitiga sama sisi juga sama. Dan yang keempat, segitiga sama kaki. Oke anak-anak, selamat mengerjakan ya. Silahkan dicoba membuat gambar dan menuliskan banyak simetri lipat yang dimiliki dari 4 bangun yang ada di dalam tabel halaman 68 dan halaman 69. Sekali lagi, sudah selesai, silakan kalian kirimkan ke Google Classroom. Mari anak-anak, untuk pertemuan pada hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya anak-anakku, semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.